haru qabla ahrufi lil halqi sittun rutibat fal ta'rifi. Ulang. Lin nuni intaskun walid tanwini arba'u ahkamin fahud tabayyini fal awwalul izharu qabla ahrufi lil halqi sittun rutibat fal ta'rifi. Lagi. Lin nuni intaskun walin tanwini arba'u ahkamin fahud tabayyini fal awwalul izharu qabla ahrufi lil halqi sittun rutibat fal ta'rifi. Kelompok baris belakang, baris yang belakang semuanya. Mulai lindungi. Lindungi intaskun walid tanwini arba'u ahkamin fahud tabayyini fal awwalul izharu qabla ahrufi lil halqi sittun rutibat fal ta'rifi. Ya, sisanya. Nuni intaskun walil tanwini arba'u ahkamin fahud tabayyini fal awwalul izharu qabla ahrufi lil halqi sittun rutibat fal ta'rifi. Semuanya. Linuni intaskun walid tanwini arba'u ahkamin fahud tabayyini fal awwalul izharu qabla ahrufi lil halqi sittun rutibat fal ta'rifi. Baik, poin-poin yang baru saja Ibu baca ya, poin-poin intinya. Kalau kita ketemu nun mati atau tanwin, maka cara pembacaannya cuma ada 4 cara pilihan, 4 cara baca. Mulai cara kalimat. Ini. Ada 4 cara membaca nun mati atau tanwin. Arba'u ahkamin, hanya memiliki 4 hukum bacaan. Yang pertama, bacalah nun mati atau tanwin dengan idhar. Ini cara yang pertama. Ada nun mati atau tanwin dalam Al-Quran yang dibaca dengan hukum idhar. Dibaca jelas bunyi nunnya sesuai dengan makhrajnya. Kemudian aturan mainnya, kapan nun mati tanwin dibaca idhar? Nun mati dan tanwin dibaca idhar apabila bertemu dengan huruf tenggorokan yang jumlahnya ada situn. Situn teh genap. Bukan sitrun. Sitrun mah parangan mana sitrun. Ya. Jadi kapan nun mati dan tanwin dibaca idhar? Jawabnya apabila bertemu dengan huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Jumlahnya aya situn. Situnnya genap. Huruf tenggorokan aya genap. Sadayana yang keluar dari tenggorokan. Kalau dirinci apa saja? Baik berikutnya. Nu genap teh naon bae? Hamzun fahaun summa ainun ha'u mummalatani summa ghainun kha'u wassani idghamun bisittatin atat biyamuluna indahum qad sabatat hamzun fahaun summa ainun ha'u mummalatani
ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u wasani idghamun bisittatin atas fiyamuluna indahum qad sabatat. Ulang. Hamzun fa'un summa ainun ha'u muhmalatani summa ghainun kha'u wasani idghamu bisittatin atat fiyamuluna indahum qad sabatat. Ibu-ibu sab yang pertama Hamzun. Hamzun fa'un summa ainun ha'u muhmalatani summa ghainun kha'u wasani idghamun bisittatin atat fiyamuluna indahum qad sabatat. Sab 2 dan sisanya. Hamzun fa'un summa ainun ha'u muhmalatani summa ghainun kha'u wasani idghamun bisittatin atat fiyamuluna indahum qad sabatat. Sarang Hamzun. Hamzun fa'un summa ainun ha'u muhmalatani summa ghainun kha'u wasani idghamun bisittatin atat fiyamuluna indahum qad sabatat. Bukan dari atas. Linnuni intaskun walitanwini arba'u ahkamin fahul tabyini fal awwalul izharu qabla ahrufi lil halqi sittun ruttibat fal ta'rifi. Hamzun fa'un summa ainun ha'u muhmalatani summa ghainun kha'u wasani idghamun bisittatin atat fiyamuluna indahum qad sabatat. Baik, saya lanjutkan. Tadi hukum membaca nun mati tanwin itu terbagi kepada 4 hukum, 4 cara baca. Yang pertama adalah dibaca dengan idhar, jelas bunyi nunnya, tidak boleh disembunyikan, tidak boleh ditukar dengan huruf yang lain, tidak boleh dimasukkan ke huruf yang lain. Kapan itu terjadi? Apabila bertemu dengan huruf yang keluar dari tenggorokan. Jumlahnya ada ya, apa saja? 1 hamzun, hamzun teh hamzah. Yang kedua fahaun, huruf ha. Kemudian ainun, huruf ain. Kemudian ha'u, huruf ha kecil. Hamzah, ha, ain, ha. Kemudian ghainun, thumma ghainun, huruf ghain. Iya, huruf ghain. Dan kha'u, huruf kha. Jadi bu Arabnya ghainun, tapi kalau orang jadi ginun, jadi gin. Di Arab nama ghain. Kalau orang jadi gin. Berarti ada robah di jalan. Soalnya di Arab ke Jakarta naik pesawatnya 8 jam. Terus antri di imigrasi. Terus ke Bandung seberapa macet ya. Jadi robah di Nogo jadi gin. Ain gin. Ain ghain, ain ghain. Ain ghain. Nah ini rumusnya. Jadi nun mati dan tanwin dibaca idhar itu
terjadi apabila bertemu dengan huruf yang keluar dari tenggorokan, jumlahnya ada 6. Apa saja? Hamzah, ha, ain, a, ghain, sama kha. Baik, sekarang kita lihat contoh-contohnya. Kita lewat dulu. Kita simpan dulu. Baik, berikutnya kita ke contoh idhar. Kita buka. Baik, saya di sini akan mencoba menguraikan ini hasil pengalaman membaca di hadapan guru, yaitu beberapa kesalahan yang harus dihindari ketika membaca idhar. Hamzah itu bisa 2 nulisnya, Bu. Bisa biasanya normal, kadang ditulis dalam bentuk alif, tetapi Hamzah kan ya. Ya, secara penulisan. Kadang Hamzah seperti yang biasa kita lihat, atau bisa juga berbentuk alif. Jadi kalau ibu menemukan alif yang ada barisnya, ada ada a-nya, ada i-nya, ada u-nya, berarti itu Hamzah kene sama dengan, ya sama dengan, tidak dibedakan antara Hamzah yang kanan dan yang kiri. Kesalahan yang harus dihindari ketika kita membaca idhar, yang pertama menahan lama. Contoh di sini, waman ahyaha. Di sini ada nun mati waman. Dibaca idhar karena ketemu apa ini? Alif. Karena ketemu hamzah. Kata saya, ada hamzah. Hamzahnya pakai model yang bentuk alif. Jadi ini adalah hamzah. Makanya huruf tenggorokan tetap tidak nambah. Huruf idhar tetap nggak nambah, cuma 6. Ini huruf alif ini sama dengan hamzah, dikelompokkan kepada hamzah karena menerima baris. Alif, huruf alif yang menerima baris a, baris i atau baris u, itu adalah yang namanya hamzah juga. Kita sebut hamzah. Lamun kita barisan seperti ini, contoh. Saya nulis contoh ini, buka dulu papan tulisnya. Nah, ibu nulis kola. Nah, setelah ko kan alif. Apakah ini alif atau hamzah? Jawabnya alif setelah kola, inilah alif. Jangan disebut hamzah karena tidak ada tanda a-i-u-nya. Ya, ini baru kita sebut alif. Sebenarnya alifnya iya. Tapi kalau ibu menemukan tulisan gini sa-ala, nah, ada alif, ada barisnya enggak? Ada. Nah, mengenai barisan, tapi dalam tajwid dan bahasa Arab disebutnya tidak alif lagi, tapi hamzah. Namun kola, alif kola itu alif. Kalau alif sa'ala, hamzah. Ya. Balik lagi, kesalahan yang sering terjadi ketika membaca idhar adalah terlalu menahan lama bunyi nunnya. Contoh, waman ahyaha. Nah, suara nunnya terlalu lama. Walaupun lagunya bisa dienak-enak, tapi aturan tajwid tidak boleh dirubah. Lagu bisa mungkin enaknya, wah lagunya Bayati, tapi tajwidnya Buyatak, bisa terjadi seperti itu. Iya, lagu nama enak. Pas ibu baca surat Quraisy, wa amanahum min khauf. Ya, walaupun dia enak-enak lagunya, dia enak-enak iramanya, tapi min khauf itu pengucapannya harus diperbaiki. Kenapa? Karena membaca idhar tidak boleh berlama-lama. Yang kedua, kesalahan membaca idhar itu adalah mengeluarkan suara pantulan. Qol-qolah. Min khauf Qayran ababil Siratal ladina an'amta. Betul. Sawa'un alaihim Nah, itu kesalahan yang kedua yang harus kita hindari ketika kita membaca Al-Quran. Satu, tadi apa kesalahannya? Terlalu lama. Iya, terlalu lama. Tolong ditahan lama. Yang kedua,
mantul. Yang ketiga sakta. Sakta itu adalah berhenti sejenak. Wa amanahum min khauf. Ya, salamat tidak menahan lamanya. Salamat tidak kolkolahnya, tapi muncul kesalahan baru. Hilang satu tunggu seribu teh gitu. Kesalahan yang lain hilang, tapi datang kesalahan baru. Mantul apa bisa sakta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, salamat tidak menahan lama. Salamat tidak mantul, tapi belum selamat dari kesalahan yang ketiga, yaitu sakta. Ada diam dulu, ada jeda dulu. Ada jeda, Bu. Tidak boleh ada jeda ketika membaca hukum nun mati atau tamid yang dibaca irham. Paham, Bu? Contoh lagi. Wa amanahum min khauf. Apa kesalahannya? Ya, memanjangkan bunyi nun. Wa amanahum min khauf. Wa amanahum min khauf. Ya. Bagi ibu yang sedang belajar, tong itu bagi ibu yang mengajar ketika mendengar muridnya seperti itu harus disuruh mengulang. Ibu yang posisinya di santri menuju belajar nih, berarti berusaha macana tong gitu. Ibu yang kebetulan sudah jadi guru ngaji di masjidnya masing-masing, ketika mendengar bacaan muridnya yang seperti itu harus disuruh diulang dan diperbaiki. Patokannya tilu tadi. Tong lamit teuing macan nuna, tong mantul karena bukan huruf qalqalah, tong aya jeda karena bukan hukum sah. Nah, itulah kurang lebih hasil pengalaman ketika kita membaca atau membaca nun mati atau tanwin ketika bertemu dengan huruf idgham. Ya, diulang kesimpulannya, nun mati dan tanwin dalam Al-Quran pasti kita akan sering ketemu. Dari mulai Fatihah sampai Anas kita akan sering ketemu dengan yang namanya nun mati dan tanwin. Cara bacanya hati-hati, ternyata tadi ada arba'u ahkamin, ada 4 hukum cara membaca. Jangan sampai salah mengambil hukum, jangan sampai tertukar hukum, jangan sampai tertukar cara baca. Cara yang pertama adalah bacalah nun mati atau tanwin dengan hukum idhar. Kapan itu terjadi? Apabila bertemu dengan huruf tenggorokan, jumlahnya ada 6. Hurufnya apa saja? Hamzah, ha, ain, ha kecil ya, cukurangan. Walaupun di Arab tidak ada pembagian ha kecil besar, nama cukuran. Kemudian ghain dan huruf ra. Kemudian hindari beberapa kesalahan yang harus kita beberapa kesalahan ketika membaca idhar. 1, tidak boleh ditahan lama. 2, tidak boleh mantul. 3, tidak boleh ada jeda alias sakta. Ini baru hukum yang pertama. Berarti sebelah jadi 3 dari ira-ira yang kewe pertemuan berikutnya. Insya Allah berarti udah masuk Ramadan ya, kalau bulan depan ya diselenggarakan. Baik, hadirin ikhwat iman, sedikit-sedikit saja sesuai dengan waktu yang tersedia, walaupun sedikit tapi rutin dan sering itu lebih bagus daripada banyak tapi jarang ya, insya Allah. Adwa muhada wa inqala ya, amal yang utama itu adalah adwa muha yang kontinu, yang terus menerus, wa inqala walaupun sedikit ya, insya Allah ini yang terbaik untuk kita pada pertemuan ini. Baik, demikian tidak terasa program Al-Quran Jumat keempat yang diisi dengan kegiatan khataman dan pembelajaran tasik ini sudah selesai, sama-sama kita tuntaskan. Sampai ketemu lagi Jumat yang kedua bulan Ramadan, itu berarti masuk pembahasan melanjutkan membedah kitab Fadhailul Quran, keutamaan-keutamaan Al-Quran karya Imam Ibnu Katsir. Untuk pengumumannya nanti menyusul ya, menyusul untuk kegiatan bulan
April karena apa Ramadan. Insya Allah menyusul. Terima kasih atas kehadiran kebersamaannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku lakukan hada wa astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi